nggak kayak lu. Kalau lu diulang-ulang ya. Ya betul lah. Ini ditunggu-tunggu. Belajar dulu nggak apa-apa. Iya. Oke, nah ini pasti udah tahu semua, tapi kita mau lihat dulu video profile beliau. Silakan. Yes. Feels like I'm losing it. I got this brand new life, don't know what to do with it. Oh, I sang all the songs, and every time they prayed, I always played along, played along. I was searching for your face, feeling empty and out of place. It's like I hear what they're saying, but I don't know what they mean. I heard every lesson, but I never got the message until you came along and spoke to me. Everything was black and white, and now it's technicolor, a whole new world of wonder. You put the light back in my eyes. My heart was deaf to breathe into it, made me new before I knew it. You love me back to life. You love me back, you love me back to life. I was searching for your face, feeling empty and out of place, when your gentle whisper found me in the dark. Now I'm looking in your eyes, full of love, full of light. You say all you ever wanted was my heart. Everything was black and white. Sesuai permintaan dari speaker kita hari ini, boleh lihat dulu kanan kirinya, teman-teman kanan kirinya. Oke, kita selalu perkatakan kata yang jarang orang luar sana bilang sama kita. Oke, semuanya udah tahu ya. Kita sama-sama bilang ke kanan kiri kita 3 hal yang penting banget yang selalu kita katain di Legacy. Apa itu? 1, 2, 3. You are love. You have a purpose. and You have a choice. Oke. Wow. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi dong buat semua dari kita dong teman-teman. Oke, you may be seated please. Oke, selamat pagi semuanya. Terakhir kita ke Korea, memang sengaja beliin barang-barang buat di sini ya. Oke. Jadi buat teman-teman yang antusias kita kasih hadiah ya. Oke, boleh. Ya. Oke, Martin, nanti terakhir ya Martin ya. Asik banget. Oke, so selamat datang buat semua para bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang baru datang ke tempat ini. Juga buat teman-teman online yang seru banget. Itu di rumah siapa di Jakarta tuh? Arandra ya. Di online, wow asik banget. Ada Nita, ada Sarah, Krisna, Aristo, Nindi. Apa Eugene itu ya? Eugene ya. Oh, ada Eugene, betul. Dan beberapa teman-teman yang dari luar kota yang hari ini bareng-bareng sama kita. Boleh ketemuan setelah libur lebaran. Jadi boleh bilang kiri kanannya setelah lebaran libur muka lu lebih seger loh. Kayaknya lebih seger ya, lebih seger loh. Oke. Juga minal aidin wal faizin buat teman-teman saya muslim yang merayakan. Oke. So, selamat datang kembali. Nah, hari ini kita akan sama-sama berharap ada mengerti sharing gue judul hari ini adalah The Hidden Window. Oke. Berharap kita mengerti ada peluang apa di balik setiap keadaan yang ada, yang kita dengar, yang kita lihat. Status ekonomi, keadaan ekonomi yang ada, apa nih yang kita bisa pelajarin, apa yang kita bisa pergunakan di kesempatan yang ada hari ini. Nah, saya masih ingat pertama kali gue join Prudential, leader gue Henry ceritain bahwa Andre, gimana caranya asuransi boleh terbentuk? Ada yang tahu Prudential berdiri tahun berapa? 18? 48 kasih ke Glenn ya, kalau ke Glenn. Inilah magnet ya tolong kasih ke Glenn. Ya, benar. 1848. Oke, jadi sebuah waktu yang cukup lama. Sampai hari ini Prudential ada. Dan beberapa perusahaan asuransi memang didirikan, kalau nanti kita belajar buka ChatGPT bareng-bareng hari ini.
Oke, didirikan di tahun 1860, 1850, 1860 ada banyak sekali perusahaan asuransi berdiri tahun itu. Pertanyaannya sebelum asuransi, Henry pernah cerita, Andre. Jadi awalnya itu nelayan-nelayan di Eropa, mereka sebelum mereka malam-malam melayan gitu ya, kok melayan ya? Melaut. Oke, sebelum mereka melaut, mereka kumpul di tavern gitu ya, nggak tahu apa. Jadi di bar mereka kumpul, yuk sebelum melaut mereka kumpul dulu. Dan para nelayan ini kumpulin uang di tengah. Jadi masing-masing mereka kumpulin sejumlah uang, let's say misalnya kalau sekarang 10 juta lah gitu ya. Kumpulin ke 8 orang, kumpulin entah 10 orang. Dan mereka punya kesepakatan. Itu kalau ada satu dari antara kita yang enggak pulang, entah karena badai, entah karena tenggelam dan lain sebagainya, tolong uang yang dikumpul semua 10 juta kali orang yang hadir, tolong kasih ke keluarganya masing-masing. Itu konsep asuransi pertama kali ada. Jadi keluarga anak-anak yang ditinggal karena papa mamahnya tiba-tiba nggak pulang dari melaut, so tolong kasih ke keluarganya. Oke? Oh, jadi gue paham. Dan nggak jauh dari sana, maka perusahaan-perusahaan asuransi yang besar, baik itu di Eropa maupun di Amerika, mulai berdiri tuh. Sampai ke hari ini ada yang namanya perusahaan asuransi. Oke? Tapi gimana dengan keadaan sekarang saat ini? Gimana dengan keadaan yang asuransi, berarti Prudential udah berapa tahun di berdiri? 177. Yang bilang 7 siapa? Edo ya? Edo, boleh kasih masker penguin ke Edo ya. Buat Ica boleh, Edo. Benar. Aduh, kocak banget memang ya. Oke, jadi bagaimana dengan keadaan 170 tahun, 177 tahun yang ada sekarang? Ternyata perusahaan asuransi masih menjadi sebuah perusahaan yang well established, yang masih sangat kepake, masih sangat dibutuhkan sampai dengan hari ini. Oke, yuk kita ambil handphone semuanya masing-masing. Oke, dan zaman dulu, kita di Prudential awal-awal, para senior leader, kita bawa majalah investor kemana-mana. Oke, dan juga kita bawa penelitian. Saya pernah beli majalahnya, bahwa diramalkan perusahaan yang akan ada 100 tahun ke depan. Nah, sekarang kita buka, teman-teman entah pakai ChatGPT, entah pakai Perplexity, gitu sukanya apa ya. Jadi silakan apa yang lu nyaman. Contoh pakai ChatGPT kali ya, semua orang lebih familiar ya. Yuk tulisin, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Sunda boleh, bahasa Mandarin boleh. Oke, tulisin perusahaan yang... Oke, nulisnya apa ya? Apakah asuransi akan menjadi perusahaan yang built to last? Kalau pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesianya apa ya? Bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Oke. Apakah perusahaan asuransi adalah perusahaan yang akan bertahan dalam jangka waktu panjang? Kita lihat. Yang udah buka tolong siapa yang mau bacain? Boleh Re, silakan Re. Oke. Lu boleh potong-potong intinya apa, lu boleh ambil. Ada mic satu lagi, sorry. Oh ini. Apakah perusahaan asuransi gitu ya? Silakan. Oke, saya ambil dari versi Gemini ya. Jawabannya iya, perusahaan asuransi kemungkinan besar akan bertahan dalam jangka waktu yang panjang untuk alasan ini. Yang pertama, kebutuhannya berkelanjutan. Yang kedua, peran dalam ekonomi. Ketiga, kemampuan adaptasi. Keempat, regulasi dan pengawasan. Yang kelima, peningkatan kesadaran. Oke, thank you Ray. Kasih buat Kokore, Panda. Itu dari Gemini. Ada yang dari yang lain yang mau bacain? ChatGPT. Kalau boleh partner, sorry kalau boleh ada partner. Oke, boleh silakan. Oke. Tolong kasih. Dari apa lu? Dari Meta kok. Meta, Gampang. oke. Oke, Meta menjawab perusahaan asuransi memang dirancang untuk bertahan jangka panjang.
mereka mengumpulkan berbagai macam premi dari berbagai macam nasabah dengan diversifikasi risiko dan pengelolaan keuangan yang baik. Oke. Perusahaan asuransi dapat mempertahankan stabilitas keuangan dan memberikan perlindungan kepada nasabah dalam jangka panjang. Keren banget. Tepuk tangan bareng-bareng dong. Yes. ChatGPT, siapa tahu beda ya. ChatGPT partner David boleh. Silakan Fit. Tolong ngasih ke David. Buat Oke, David. ini berdasarkan ChatGPT. Dia bilang bahwa iya, asuransi termasuk salah satu jenis perusahaan yang cenderung bisa bertahan dalam jangka waktu panjang, bahkan bisa lintas generasi. Nah, kenapa punya daya tahan yang tinggi? Pertama, punya model bisnis yang stabil, punya yang namanya diversifikasi resiko, punya regulasi yang ketat, punya yang namanya investasi jangka panjang, dan punya yang namanya kebutuhan yang berkelanjutan. Thank you banget Ko David. Tepuk tangan buat Ko David. Oke. Tambahin lagi pertanyaannya. Apakah proven, bahasa Indonesianya apa ya? Apakah terbukti, apakah teruji, apakah terbukti melewati lebih dari 100 tahun? Nah, teman-teman silakan. ChatGPT ada. Boleh, San, boleh bacain? Oh, di cancel. Ada yang lain? Oke, Jovi, gimana Jov? Jovi jangan kasih masker ya, kasihan ya. Jov. Dia tadi berharap banget masker. Oke. Oke, dari ChatGPT. Apakah terbukti melewati 100 tahun? Yes, banyak perusahaan asuransi besar terbukti sudah eksis lebih dari 100 tahun dan tetap bertahan sampai sekarang. Ada beberapa buktinya kok, ada Prudential 1848 di London. Yang lain apa dibacain nih? Nggak usah ya. Oh iya benar. Oke. Nah, Sorry. ada lagi kok, sorry. Boleh, boleh. Jadi bukan cuma bisa bertahan, tapi sudah terbukti bertahan bahkan melewati perang dunia, krisis keuangan global, pandemi, dan revolusi teknologi. Wow. Oke, boleh tulisin. Apakah sepertinya akan bertahan melewati trade war kah atau perang dunia ketiga kah atau bertahan nggak kira-kira 100 tahun lagi? Nah, bertahan melewati apokalips ya nggak akan bertahan ya ini. Kocak banget nih Daniel nih ya. Oke, ada yang nulis lagi? Boleh tolong bacain? Ci Feni kayaknya agak bingung ya, Ci. Bu Feni. Dewi ya, Bingung silakan cara Bu pakai Dewi. ChatGPT gimana ya, Ci? Apakah bisa bertahan 100 tahun lagi? Bisa, tapi banyak syarat dan tantangan yang harus dipenuhi. Perusahaan asuransi bisa bertahan 100 tahun lagi kalau mereka mampu beradaptasi dan tetap relevan. Oke. Buat Bu Dewi, thank you. Iya, tepuk tangan buat Bu Dewi dong. Oke. Kenapa kita bacain bareng-bareng? Karena 5 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, kalau kita invite orang ke bisnis ini, ada kemungkinan mereka akan coba ceknya pakai ChatGPT loh. Iya kan? Mereka akan searchingnya bukan lagi pakai data-data yang lain. Kayaknya itu hal yang paling pertama-tama kali mereka cobain gitu kan. Dan kalau kita lihat memang yes, bersyukurnya kita sepanjang perjalanan yang ada, maka Prudential itu asuransi yang memang proven dan dirancang bukan untuk jangka pendek. Apa artinya teman-teman buat kita? Apa artinya statement tadi buat kita berbisnis di sini, ada yang mau nambahin nggak? Long lasting, apalagi? Confident, bagus banget. Kalau lu mau effort ngerjain sebuah hal, seneng dong kalau secara data-data gitu ya. Lu tahu bahwa data-datanya mendukung, ya nggak sih? Iya kan? Nah, walaupun kita nggak bisa menjamin ke depan sana nggak ada yang ngejamin. Betul? Tapi seenggaknya data-datanya sampai hari ini mendukung. Bahkan waktu gue malam-malam gue sendiri ngecek ya. Jangan-jangan salah, nanti keluarnya beda gitu kan. Wih, nomor 1 lu mau cek boleh. Di Indonesia, kira-kira perusahaan mana yang baik untuk jangka panjang? Nomor 1 keluarnya adalah Prudential. Saya nggak tahu Prudential bayar berapa ke ChatGPT ya. Kayaknya sih nggak bisa bayar, kayaknya gue nggak tahu cuman oke. Tapi nomor 1 yang keluar Prudential. Oke, saya bilang kiri kanannya, wah asik banget loh ada di sini loh, asik banget loh. Oke,
Tapi Andre. Gimana dengan keadaan sekarang yang ada? Oke, tadi kita belajar apa kata AI. Yang kedua adalah apa kata ekonomi hari-hari ini. 4 hari yang lalu, gue ngeliatin Perdana Menteri Singapura cerita bagaimana tarif ini berefek. Siapa namanya Perdana Menteri Singapura? Lawrence Wong. Oke, Lawrence Wong. Dia ceritain bagaimana dampaknya. Singapura kena tarif berapa persen? 10 doang. Indonesia 32%. Betul? 10% aja Bapak Lawrence Wong ngasih statement yang wah ini siap-siap kayak mau perang nih ya. Oke? Di Indonesia 32 nggak ada apa-apa, tenang aja ya. Semua santai gitu kan ya. Presiden, menteri nggak ada ngasih komentar, asik banget gitu. Oke? Confident, bener. Oke? Nah, tapi apakah ini hal yang baru terjadi? Nah, gue pengen kita tarik mundur ke belakang. Yang saya tahu beberapa masa-masa, kalau Lawrence Wong bilang, wah ini data-data begini itu bisa kayak depresi tahun 1930. Great Recession katanya di Eropa. Oke, data-datanya kurang lebih dia bilang. Tapi yuk coba kita mundur ke tahun 2000 lah, 2001 sampai sekarang 2025. Apakah hal yang terjadi minggu bulan ini itu hal yang ini belum pernah kejadian sebelumnya? Atau jangan-jangan ini hanya sebuah pola aja gitu yang pernah terjadi? Tahun 2000-2001 ada event besar. Ada yang tahu nggak apa? Millennium apalagi ya? Kalau itu kapan ya? WTC 2001 bukan? 9/11 kapan? 2001 betul. 9/11 2001. Besar banget, goncang ekonomi terutama di Amerika besar banget. Kalau kita lagi ada di saat itu, bursa saham segala macam ada filmnya ya, tiba-tiba ada filmnya, gue pernah lihat cuplikannya. Wah, gila-gilaan besar. Dan waktu ekonomi lagi nggak mudah, apakah ada yang growing dan berjaya di tahun itu di Prudential? Jawabannya adalah kakek buyutnya kita, Bapak DH gitu ya, zaman itu join Prudential di tahun 2001. Di zaman ketika orang bilang gila ini market lagi crash, ekonomi lagi penuh dengan tantangan, ada yang join. Oke, kita keturunannya, kita juga masih part dari beliau. Kalau dia nggak ada, bisa-bisa kita nggak ada juga loh. Dan pemain senior dan menurut gue orang yang luar biasa di bidang insurance. Oke, orang yang luar biasa. Omsetnya sampai tahun kemarin omset mungkin masih 2T. Omset insurance 2T. Kalau dia dapat 10% berarti setahun dapat 200M. Bulannya berarti hampir 20M loh. Oke, dan dia lahir di zaman yang nggak begitu bagus ya. Kira-kira tahun berapa lagi ada ekonomi yang rada bergolak? 2008. Ada leader lucu, imut-imut, lahir di tahun 2008. Efeknya bukan cuma 2008 menurut gue, efeknya sampai 2009. Kalau lu join tahun 2009, maka Victor pernah cerita, wah orang lagi bilang nilai tunai lah, nggak bagus, investasi dan lain sebagainya. Kayaknya ini bukan momen yang pas untuk kita join sebuah bisnis insurance. Di 2009 lahir nih. Ada Willy, ada Victor, betul? Siapa lagi? Philip. Lahir nih. Di momen ketika 2008 menurut saya gede banget. Karena financial crisisnya besar banget. Saya masih perpaduan di Citibank, jadi gua ngerti di Amerika 50 bank lokal tutup. Oke, yang ini lucu, boleh kita kasih masker. Ya.
Oh, oke, oke. Oke. Dengan kakak siapa ini? Mukanya gini terus kayaknya perlu pakai masker ya. Kakak siapa? Kakak Wina, buat Kakak Wina. Soalnya Riko udah lucu dia ngeliatnya gini terus. Berarti kurang lucu ya Win ya, kurang lucu. Garing lo. Kocak lo ya. Oke, 2009 beberapa leader lahir justru dalam keadaan, tapi gue tahu orang-orang ini yang join ya, mereka tuh lebih takut dikejar utang daripada ekonomi yang nggak bagus, ya nggak sih? Ya kan? Lebih takut untuk gila kalau di rumah nggak punya duit yang cukup, ya nggak peduli orang mau bilang ekonomi kayak nggak masalah. Momennya ada. Kapan lagi? Kapan lagi? 2014 ada pandemi lah 2020. Di sana 2020-2021 LJC mulai dari seorang leader Revin Westi yang akhirnya boleh melahirkan Krisna dan Sarah. Sampai hari ini mereka asik banget dan begitu berdampak di Jakarta. Tepuk tangan buat Krisna, Sarah dan Revin Westi dong. Oke, justru lahir di momen yang sebenarnya orang bilang kayaknya kurang oke. Tapi. Kalau kita boleh jujur, asuransi kan naik terus. Waktu ada krisis, apakah semua orang punya belief naik atau enggak? Enggak semua loh. Jadi waktu 2009, oke, ada beberapa agensi besar yang waduh ini kayaknya impactnya buat kita rada enggak mudah. You will get what you focus on. Kalau lu fokus bahwa hidup lu nggak akan mudah, kalau lu fokus bahwa nggak akan growing, oke, you are right. You will get what you focus on. Kalau lu rasa karena bisnisnya sebenarnya Indonesia kemarin baru kita ke Jakarta dibilangin bahwa Prudential itu baru nasabah yang punya baru berapa dok kemarin? Erwin bilang, Surya bilang persentasenya 8%. Baru 8%. Sampai hari ini saya jarang ketemu nasabah, jarang ketemu. Mau datang, tiba-tiba mau punya polis sendiri. Masih jarang ketemu, even gue udah 16 tahun. Jadi memang Prudential itu produk yang orang ambil, bisnis yang orang ambil ketika ada orang yang deketin. Berlaku buat yang namanya produknya. Orang ambil financial protectionnya. Berlaku juga buat bisnisnya. Jadi teman-teman, di waktu 2008, di waktu 2020, waktu 2001, feeling gue ada orang-orang yang, aduh gue kayaknya gak bagus. Dan dia turun. Bener, ada beberapa agensi zaman sebelum kita ada, yang sangat besar dan beberapa mungkin mulai terkoreksi, mulai turun. Pertanyaannya adalah what you focus on. Lu fokus kemana? Kalau kita fokus keadaannya, wah kayaknya nggak asik, maka jadi nggak asik. Tapi kalau lu fokus bahwa enggak, ini justru momen yang bagus, oke? Maka ini jadi sebuah momen yang bagus sebenarnya buat kita dan saya. Bilang kiri kanannya, menurut lo ini momennya kayak gimana? Menurut lo ini momennya kayak gimana? Oke. Beberapa bisnis bercerita. Orang-orang punya confidence begitu besar, kata gue, oh asik banget. Kita punya kenalan, papahnya itu punya pabrik emas, kayaknya kedua paling besar lah di Bandung, di Jawa Barat. Dia bilang begini nih si papanya ini, pokoknya sekarang ini emas, ini sekitar 6 bulan yang lalu lah ya. Pokoknya emas bakal gila. Lu beli aja emas. Kalau perlu lu rumah lu sekolahin. Zaman itu dia bilang gitu loh.
ya, sama sepupu-sepupunya, sama ponakan-ponakannya, emas beli aja. 6 bulan sekarang Achieve ini berapa harga emas, Ci? Berapa, Pen? 1,9. 1,9. Jadi ada orang-orang yang ngelihat ini dan confident, wah lu kalau mau invest sekarang sih ini waktunya nih gila nih. 6 bulan yang lalu, 7 bulan yang lalu mau beli emas, gue masih ingat Cing-Cing bilang ya, aduh gila harga tinggi banget. Ya kan? Yoke bilang, Beb harga udah tinggi banget, kapan belinya kita kalau harga tinggi melulu? Iya nggak? Jadi ada orang-orang yang punya antusias gitu ya, punya sebuah hal yang bagus. Tapi ada orang-orang yang bisnisnya menurut gue hari-hari ini, teman kita di gym, papahnya dia menantu gitu, papahnya dia punya komplek paling besar lah di Bandung Kopo gitu kan. Dia bilang, Dre tahu nggak? Ya, orang tekstil itu kalau tekstil lagi nggak mudah, lari ke properti. Ya, properti udah rame, Dre. Orang udah banyak, udah saturated, udah yang beli jarang. Dimasukin lagi sama orang tekstil, lebih sepi lagi, Dre. Rumah makan itu kan banyak. Orang properti yang sepi rumah makan, orang properti yang sepi bisnisnya, lari ke F&B, lari buka kafe, lari buka kopi. Oh iya ya, kalau bisnis lagi nggak mudah sebuah area, maka dia akan pindah bisnis yang lain, ya nggak sih? Karena dia punya modal. Pertanyaannya buat yang nggak punya modal, ya kan? Lu bikin pasti kalah lagi nih sama yang modalnya 10 M gitu ya. Lempar aja nggak apa-apa buat coba-coba anaknya. Tapi bagaimana dengan bisnis insurance? Iya ya, bisnis insurance itu bukan bisnis yang gue jarang dengar orang properti, orang F&B, orang tekstil tiba-tiba coba-coba bisnis asuransi loh. Oke? Teman-teman bilang gila ya, tahun depan nanti orang China asli datang, gila ini ramenya gimana? Kita yang KW ini gimana katanya gitu. Kita ini Cindo KW soalnya ya, Chinese-nya KW. Ini yang Cina, yang beneran yang dari China. Kalau dagang datang, gila ini mentalnya kan. Tapi juga gua nggak denger datang ke sini jadi agent. Iya kan? Artinya bersyukur karena bisnis kita itu masih butuh personal touch lu untuk datang sama orang. Kalau udah nggak butuh itu, orang tiba-tiba tertarik. Yang punya bisnis besar tertarik, yang punya garment dulu tertarik. Menurut gua kita problem loh. Ya nggak? Bikin aja kantor yang jauh lebih besar segala macam. Wah, kayaknya seru. Bersyukurnya enggak terjadi begitu dengan insurance industry. Perlu ada orang yang datang dan ceritain. Kemarin ketemu sama Edwin di rumah gitu. Edwin bilang, gue nanya, Win, tau gak kenapa gak banyak orang akhirnya join Prudent? Mental, lu bilang apa lagi ya? Mental, minat, nah gue inget ya. Gina bilangnya minat, mental, minat, bener. Satu lagi, gak banyak orang tahu bisnisnya bagus. Kalau orang tahu bisnisnya bagus, dan kita pun gak bilang-bilang ke nasabah bahwa ini bisnisnya bagus. Takut nanti dia minta komisi balik. Jadi kita pun gak bilang-bilang. Kita ceritain bisnisnya bagus. Baru orang tertarik ada di Prudential. Jadi bisnis bagaimanapun, saya mau bilang, bisnis insurance itu bisnis yang asik dan bersyukur kalau lu hari ini bisa membangun bisnis ini bareng-bareng. Bilang kiri kanannya, kita bangun bisnis ini bareng-bareng. So itu kata ekonomi. Yang terakhir, katanya, saya minta izin. Ini saya pribadi dapetin, jadi ini buat saya pribadi, cuman saya mau cerita. Jadi waktu 4 hari yang lalu merenungkan, saya nggak begitu worry sebenarnya karena gue tahu ini bagus.
Tapi pagi-pagi ini perenungan saya pribadi, lagi baca sejarah yang ada di Alkitab. Sekali lagi ini perenungan saya pribadi gitu ya. Mau cerita. Jadi apakah momen krisis itu terjadi sering atau enggak? Ternyata sejarah dari zaman dulu juga enggak lengkang dari yang namanya krisis. Oke? Minta izin saya mau ceritain apa yang saya percaya. Dan ini berhubungan, maksudnya ini memberkati gua sehingga saya mau ceritain. Jadi zaman dulu ada raja namanya Raja Asa. Raja apa? Raja Asa. Raja Asa selama hidupnya pemerintahannya Yehuda katanya berhasil, nggak ada perang sama siapapun. Suatu hari ada raja dari Kas gitu ya bahasa Inggrisnya, ada yang Chronicles. Nah, dari buku sejarah bisa kita lihat. Akhirnya gue lihat dari buku sejarah, artinya ada sebuah bangsa yang mau nyerang si Raja Asa. Gue bilang sama Sevo, sama anak gue. Dan waktu Sevo baca, wah yang mau nyerang dia jumlah penyerangnya 1 juta. Sevo bilang, "Pah 1 juta is crazy ya. Orang 1 juta mau nyerang itu kan gila." Oke? Waktu mau nyerang 1 juta, ketakutan. Lalu Asa dikejar, lalu kejarlah Asa, dia minta tolong sama Tuhan. Dan yang menarik adalah waktu orang Ethiopia ini hancur, pas mereka pulang, orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Bukan hanya karena si raja tadi menyerbu, tapi pulangnya dia memperoleh jarahan yang besar. Karena apa? Karena orang-orang di sekelilingnya takut. Ini orang Yehuda Raja Asa ini kok tiba-tiba hebat banget. Tiba-tiba bisa ngalahin penyerang yang jauh lebih banyak. Dan akhirnya mereka menjarah, kata yang dipakai menjarah. Itu ya. Tenda-tenda ternak direbut dan banyak yang dijarah dibawa ke Yerusalem. Nah waktu gue baca ini pagi-pagi, jarang-jarang saya baca konteks ini, sejarah ini gitu ya. Kayak sebuah kesan buat gue, Andre, that is you, Andre. Andre, it is you, Andre. Andre ini buat kamu, Andre. Ini buat kamu, Andre. Jadi buat gue pribadi di 4 hari yang lalu gitu ya. Gue ngerasa wow iya ya. Ada momentum-momentum dalam hidup yang justru ketika ada krisis, oke, justru ketika ada sebuah momen yang di luar sana orang lagi worry, ketakutan dengan banyak IG mereka, wah, hashtag kabur aja dulu gitu kan. Wah, orang worry. Wah, apalagi kemarin saya baru bayar pajak 336 juta gitu ya. Wah, kayaknya ini gimana nih bayar pajak gede banget. Oke. Pajak kok gede banget bayarnya. Oke. Dan ada sebuah impresi gitu ya buat gue bahwa Andre, ini waktunya Andre. Saya nggak tahu buat teman-teman, tapi saya mau ceritain. Dan saya pengen teman-teman boleh ada bareng-bareng sama kita. Untuk ngerti bahwa, wah ini momennya nih. This is your time. Sebuah statement yang terngiang-ngiang. The rest of your life will be the best of your life. Ada hal-hal besar yang ada di depan sana. Andre mau cerita. Income-nya Andre gak pernah sebesar 2023. 2024 lebih besar lagi income-nya gue daripada 2023. Dengan anugerah. Tapi gue cukup yakin, ya tapi saya tahu ini butuh anugerah. Tapi gue cukup yakin 2025 income-nya kita akan lebih besar lagi. Beneran? Bener. Dari sekarang perlu nabung. Oke. 28 juta katanya gue perlu nabung. Bayar pajak setiap bulan. Saya cukup confident. Dan faktanya ada. Apalagi bulan ini. Saya nggak bilang gue punya effort besar. Enggak lah, effort ringan lah gitu loh. Boleh closing. Jumlah cukup besar. Otomatis income pengaruh naiknya lumayan. Jadi buat saya pribadi, saya ngerasa bahwa
the best of my life, the rest of my life will be the best of my life. Dalam hal keuangan pastinya, dalam hal hubungan sama anak, sama istri, dalam hal pengembangan diri. Boleh bilang ke kiri kanannya, the rest of your life will be the best of your life. So Andre, saya cerita ini sama Philip. Philip nanya, kok Andre, so apa yang perlu kita lakuin? Yang pertama gue bilang sama Philip, Lip kita perlu berdoa, Lip. Oke, yang pertama berdoa. Kenapa? Karena ada hal yang besar, karena ada power yang besar waktu kita mengandalkan Tuhan. Oke, waktu kita ngandelin Tuhan, when you pray as if all depend on God. When you walk as if all depend on you. Tapi waktu doa, benar-benar kita tahu bahwa kekuatan Tuhanlah yang membawa kita, yang memampukan kita mengerjakan banyak hal dalam kehidupan. Tapi waktu kita kerja, jadi yang pertama pray. Tapi yang kedua, apa yang kita lakukan dalam pekerjaan? Saya cukup confident bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk kita boleh invest sama orang. Oke? Buat para partner yang belum invest sama orang. Ya pertama ya lu perlu jualan. Lu perlu jualan ke nasabah. Oke, lu perlu jualan. Biasa jualan. Kemarin Alicia Eva kita belajar ke Jakarta. Dia bilang bagus banget ya. Dia bilang gimana Dri kalau soal jualan? Sebentar, ini dari Adri langsung bagus nih. Sultan Andara aja masih jualan live TikTok, jual rice cooker. Terus lu merasa sekeren apa bisa nggak mau jualan gitu. Bener. Kecuali lu udah grupnya Halilintar dia bilang ya. Beda. Tapi kalau Sultan Andara aja masih jualan. Oke, hari-hari ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali, 2 kali. Dan sama seperti gua dulu, gua bukan tipe yang pengen jualan. Gue gak begitu suka jualan pada awalnya. Tapi yes, hidup ini kalau lu mau punya hasil yang berbeda, karena di sebuah perusahaan yang cari duitnya itu yang menggerakkan semua organisasi perusahaan adalah orang-orang salesnya. Dialah yang menggerakkan semua bidang organisasi. Duitnya datang dari orang sales. That's why hari-hari ini kenapa kita perlu latihan. Karena kalau lu mau punya income yang punya terobosan, mulai dari lu menyukai selling. Mulai dari lu menyukai yang namanya jualan. Setelah lu jualan, yang kedua, ini waktu yang tepat menurut gua. Untuk kita berani invest sama hidup orang. 10 tahun yang lalu kita lakuin ini. 15 tahun yang lalu kita lakuin ini. Dan sampai hari ini pun kita lakuin ini. Yaitu kita invest sama hidupnya orang. Berani invest. Victor bilang sharing terakhir bagaimana 2045. Bener banget. Bagaimana kedepannya Indonesia Emas 2045. Anak muda begitu banyak. Oke, kita punya kesempatan begitu besar. Tapi Andre, keadaannya sekarang belum growing, belum booming. Kalau menurut gua jangan booming sekarang. Kalau booming sekarang, maka Ebo cuman baru 1 orang leader AAB. What a waste. Walaupun booming, se-booming-boomingnya segimana sih? Ya kan? Tapi kalau Ebo udah punya leader 80, agent 800. Waktu namanya booming, lompatnya edan. Bisnis insurance sampai hari ini di Amerika masih growing besar. Ada video yang gue pengen kita lihat bareng-bareng. Untuk kita boleh belajar bagaimana sih bisnis insurance di luar sana. 1 orang yang teman-teman pasti pernah, beberapa mungkin udah tahu. Siapa namanya dia? Belum tahu dong. Siapa namanya ini? PBD, oke?
Valuetainment is not just a YouTuber. Patrick Bet David is a mega successful entrepreneur who sold his life insurance company, PHB Agency, for several $100 million. Patrick credits his company's success to one key strategy: the Blue Ocean Strategy. Rather than competing in a crowded market with intense competition, the Blue Ocean Strategy involves generating unique ideas or creating new products and services that have never been thought of or offered before. By doing so, you can attract customers who are seeking something different and even create an entirely new market. In Patrick's case, he noticed that the life insurance industry was dominated by middle-aged white males selling the insurances, and no other life insurance company was targeting the fastest growing customer base in America, which was Hispanics. Patrick's Blue Ocean Strategy involved hiring more women life insurance agents and focusing on selling to the Hispanic demographic. And boy, did his strategy work. By the time he sold the company, he had an impressive team of 45,000 licensed agents, 54% being women and 51% being Hispanic. Agent dia sekarang ada 20.000 agent di Amerika. Dia beli Yankees, New York Yankees. Oke, net worth-nya dia 350 juta US dollar. Kali 16.000 berarti sekitar 5T. 6T. Dari apa? Asuransi. Oke. Ini negara Amerika, which is, ya astaga ya, di Amerika kan semua, bukan hanya semua ya. Ya kayaknya gila kalau di Amerika orang nggak punya asuransi. Di level itu pun, oke, orang ngerjain insurance masih Patrick Bet David. Yang kalau dia interview itu udah sama Trump, interview sama edan-edan lah pokoknya gitu ya. Oke. Tapi waktu kita invest, nah teman-teman, poin ketiga dan terakhir, yaitu PBD bisa menemukan Blue Ocean strateginya dia. Nah saya percaya semua teman-teman di sini hari ini, lu itu punya spesialitis, lu itu punya luka masa lalu, lu punya panggilan yang lu spesifik tuh. Lu punya sebuah pengalaman. Ada kuat. Oh, Andre, gue itu punya pengalaman masa lalu. Itu bisa gue berhasil banget buat ada di Prudential. Itu bagus. Andre, gue itu pengalaman klaimnya. Vika misalnya. Oh, gue itu suka banget nih sama financial planning. Waktu jelasin orang bisa punya klaim dan dibantu. Gue itu bahagia banget. Fulfill bahasanya Ray tadi pagi tuh. Oke. Gue itu suka bangun hidupnya orang. Gue tuh suka kaya. Boleh nggak? Boleh banget. Jadi lu perlu menemukan apa spesialitinya lu. Oke? Apa hal-hal yang teman-teman punya yang pastinya Tuhan yang kasih buat lu bisa berhasil. Di mana? Termasuk di legacy, termasuk di Prudential. Ada sebuah karakteristik spesial yang saya berharap teman-teman boleh nanya tuh sama Tuhan, nanya sama diri sendiri, mikir, menulis, apa ya yang gua itu spesifiknya ahli di sana tuh. Oh, kalau dalam hal menggerakkan public speaking gua suka banget, bagus. Oh, kalau dalam hal bikin art, oh kalau dalam hal hubungan one on one, oh gua kenalannya banyak banget. Oh, gua itu suka banget punya tim yang masih punya anak-anak kecil. Relate banget, gue senang bantuin hidup mereka. Dan lain sebagainya. Tapi kita perlu menemukan itu tuh. Gue suka banget jalan-jalan. Jadi waktu gue ketemu nasabah, ketemu calon rekrutan, gue itu bisa menceritakan dengan lebih hidup yang namanya suka jalan-jalan. Menurut saya, Adri itu punya banyak kekuatan karena suka jalan-jalan sih sebenarnya. Sampai hari ini gitu ya, Adri dan Riko berbuah dengan sangat bagus. Mungkin hal yang besar adalah suka jalan-jalan. Temukan apa yang pas buat kalian. Kita ada di perusahaan yang kata AI bagus. Saya pribadi, merasa bahwa ini momennya nih. Kalau mau growing ini momennya. Kita perlu berdoa, kita perlu invest yang rajin. Menurut saya ini invest yang rajin. Kalau lo mau jualan, jualan yang rajin.
Oke? Dan yang ketiga, yang terakhir. Find your strength. Apa ya yang gue strengthnya di mana ya? Strengthnya saya bisa sangat beda sama strengthnya teman-teman. Oke? Ada yang mau bantuin saya? Teman-teman ngerasa lu punya strength, punya uniqueness di mana? Lucu, Yosua lagi kan dapat 1 Yosua. Yeay. Adri? Makan jalan-jalan duit banyak. Buat Cici Adri. Ada yang mau? Apa yang lu rasa ini strengthnya lu? Silakan Gap. Bisa ngajakin orang ngobrol. Lu seneng banget. Silakan. Yeay. Itu buat handphone ya. Ada lagi yang lain? Ganteng. Oke, yang bilang ganteng siapa? Oke. Oke, buat yang paling ganteng. Ada 3 lagi? Adrian, care sama orang lain. 2 lagi. Iya kak? Kelas banget. Sorry udah habis Budian. Pendengar yang baik. Yes. Oke. Tepuk tangan buat kita semua dong teman-teman. Buat saya yang saya sukain tadi. Tapi saya mau ngasih video terakhir. Oke? Menurut saya ini yang teman-teman yang baru join boleh ngeliatin dari seorang yang masih muda baru 3 tahun join. 3 tahun ya? 5 tahun, 4-5 tahun ada di Prudential. Dan kalau ngeliatin dia kayaknya saya keingetan, oh iya ya zaman dulu gua masih baru join kayaknya ini yang gua kejar nih zaman dulu nih. Gitu ya, kita lihat video dari salah satu leader di Legacy. Wah, oke, ya, asik banget. Oke, saya nggak tahu teman-teman mau ngejar apa, tapi kalau kita punya hari ini, yuk kita bikin the rest of our life will be the best of our life. Thank you banget dan selamat siang teman-teman.